Shalom sahabat Bible Study. Kembali lagi di program Bible Study Jaya Jaya Jaya. Bersama saya Roni Sitorus dan tentunya Pastor Randy Chandra Dinata. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari part sebelumnya dengan tema Standar Alkitab, ini boleh atau tidak? Wow, luar biasa Pastor Randy. Yes. Di part sebelumnya kita sudah membahas tentang tindakan merokok, bagaimana sudut pandang Alkitab, dan juga tentang bekerja di perusahaan rokok. Nah, ini ada isu yang lain, Pastor Red, ya. Dan tentunya kita harus menjawabnya berdasarkan standar Alkitab tadi, Pastor. Pertanyaannya begini, Pastor. Boleh nggak sih orang Kristen taruhan untuk sekedar senang-senang, untuk sekedar seru-seruan? Misalnya taruhan pertandingan sepak bola, tapi untuk seru-seruan aja. Bagaimana, Pastor Randy? Piala Dunia kemarin seru ya. Ya, kembali sekali lagi ya, memang untuk kita bisa menikmati hidup itu tentunya bukanlah sesuatu yang salah. Ya. Untuk kita bisa bersenang-senang di dalam kehidupan ini, termasuk tadi ya soal seru-seruan, untuk kita bisa tanda kutip taruhan, nonton sepak bola gitu ya. Nah, memang ada beberapa ayat yang bisa menjadi referensi ya bagi kita ya, bagaimana di dalam hidup ini ya kita perlu untuk menikmatinya gitu ya. Pengkhotbah pasalnya yang kedua misalkan, ayat yang ke 22 sampai 24 ya. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Wah, ini galau banget ya hidupnya ya. Udah kerja capek-capek tapi jerih payahnya tidak bisa dinikmati. Makanya di ayat 24 di situ dikatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Wow. So, kita pun di dalam hidup ini memang perlu untuk mengendalikan diri, tapi di sisi lain kita pun berhak untuk menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tadi, mari kita makan, ya selama enggak tadi ya, terlalu berlebihan, minum jangan sampai mabuk juga, ya. Begitupun dengan berbagai kesenangan-kesenangan dalam hidup. Tentunya itu bukanlah sesuatu yang salah sebenarnya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang bertaruh atau lebih jauh lagi bahasa yang lebih ekstrim lagi berjudi. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Ya, ada banyak faktor yang perlu untuk kita tinjau lebih dalam. Nah, yang pertama memang Alkitab mengajarkan bahwa yang namanya etika Kristen itu kan bukan soal boleh atau nggak boleh, ya halal ataupun haram gitu ya. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita lakukan itu membangun atau tidak. Ya, ayat-ayat yang di episode sebelumnya telah kita baca, bukan segala sesuatu baik bagiku, tapi belum tentu berguna. Nah, pertanyaannya dengan kita berjudi itu, bagaimana itu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ketika kita berjudi, ada kemungkinan apa yang kita lakukan itu bisa menimbulkan syak di hati orang lain. Apalagi kalau yang berjudi hamba Tuhan. Loh, kok pendeta taruhan? Padahal Sandungan. Nah, padahal taruhannya cuma ini minuman, misalkan gitu, minuman Buat seru-seruan. Iya, seru-seruan gitu kan. Orang ngelihat, kok pendeta aja taruhan nih. Berarti jemaat juga boleh dong. Nah, satu bisa menimbulkan yang seperti itu, atau justru syak tadi kan. Akhirnya jadi batu sandungan. Orang jadi kecewa, orang jadi mundur gitu ya. Kita baca beberapa ayat ya di 1 Korintus 10 misalkan. Ayat 32 sampai 33. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus di dalam kemerdekaannya, ya, mengiring Tuhan. Dia punya banyak pengetahuan tentang apa itu kasih karunia Tuhan. Tapi ketika dia melihat, jikalau ada seorang yang melihat aku di dalam kemerdekaanku, lalu dia menimbulkan syak di hatinya, dia menjadi mundur, lebih baik aku
tidak melakukan itu. Supaya apa? Supaya orang itu pun diselamatkan. Nah, saya pikir orang Kristen harus mulai berpikir lebih jauh lagi. Ya, bukan tentang kesenangan pribadiku. Ya, karena kalau orang berpikir seperti itu kan dengan nggak, ya biarin duit-duit gua, taruhan-taruhan gua, apa urusan lu? Nah, tapi kalau kita mulai menyadari aku adalah anak Tuhan, yang hidupku bukan tentang aku lagi, tapi tentang Kristus, maka sebisa mungkin apa yang aku lakukan, orang akan memandang Kristus dipermuliakan di dalam aku. Bukannya orang malah kecewa, syak, dan akhirnya mundur dari iman. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, lebih jauh apa yang kita lakukan ini bisa juga menjadi pembenaran bagi orang lain. Ya, tadi yang seperti aku bilang, mungkin bagi kita cuma buat iseng-iseng, tapi buat orang lain, wah, pendeta aja boleh, udahlah, kita pasang lebih besar. Dan akhirnya itu bisa merugikan dirinya sendiri kan. Nah, berikutnya bukan cuma menimbulkan syak di hati orang. Ketika kita punya kebiasaan berjudi itu, faktor yang lain adalah kita jadi sulit untuk mengendalikan diri, alias kecanduan. Ya. Dan ini sepertinya bisa dibilang buah simalakama ya. Buah simalakama. Kenapa? Karena kalau kita menang di dalam perjudian itu, kita jadi apa? Serakah. Ya. Kita nggak tahu arti kata cukup. Wah, udah menang. Pasang lagi. Nanti juga menang lagi. Akhirnya serakah. Cinta uang. Nah, berikutnya juga kalau kita kalah, apa yang terjadi? Waduh, kalah. Nggak terima dong. Pasang lagi ya. Kali ini pasti menang. Akhirnya tanpa sadar, lama-kelamaan uangnya habis. Jual ini, jual itu. Bahkan lebih jauh bisa mencuri. Ya. Dan akhirnya bukan cuma dia, tapi keluarganya pun kena masalah. Nah, makanya kembali lagi Alkitab mengatakan ya bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun juga. Salah satunya juga dengan berjudi ya. Dan bicara soal penyakit cinta uang, ini yang perlu hati-hati ya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya lewat judi ya, salah satunya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangkan, kecintaan akan uang itu, keinginan untuk menjadi kaya itu bisa menjerat orang. Tapi sekali lagi kita harus bedakan antara bekerja keras dan menjadi kaya, lalu orang yang berambisi untuk menjadi kaya, itu dua hal yang berbeda. Saya percaya orang yang bekerja keras, diberkati Tuhan, it's okay untuk menjadi kaya. Dan di dalam kekayaannya dia melayani pekerjaan Tuhan, it's good. Tapi kalau ingin menjadi kaya, berambisi menjadi kaya, nah ini yang bahaya. Karena bisa menenggelamkan seseorang ya ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pengen dapat duit banyak karena kecintaan akan uang, dengan berjudi rumahnya dipertaruhkan. Ya. Nah, istri anak nggak punya tempat tinggal. Akhirnya menderitalah keluarga itu. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Nah, berikutnya soal taruhan ya, masih tentang taruhan. Kita perlu perhatikan juga dengan yang namanya penata layanan materi. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkatnya, ya dalam hal ini adalah materi, itu harus dikelola dengan baik. Kita tidak boleh menggunakan itu secara sembarangan. Kita harus pertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan, dan dengan kebijaksanaan kita pergunakan itu untuk apa. Nah, itu perlu kita perhatikan. Seandainya saja nih ya, pertaruhan yang gunanya untuk hiburan, atau bahkan lebih jauh lagi untuk berjudi tadi, untuk mencari keuntungan, itu bisa merampas apa yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, atau bahkan untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Tentunya tidak adil apabila seorang menghabiskan let's say 500.000 untuk bertaruh, untuk berjudi, sementara dia tidak pernah mempunyai satu pos keuangan yang dipakai untuk memberkati misalkan anak yatim, para janda, orang-orang yang
membutuhkan. Tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak adil di mata Tuhan. Ya, dengan kata lain, uang yang dipertaruhkan seharusnya diambil dari jatah itu yang disebut sebagai jatah leisure money atau uang yang dipakai emang untuk bersenang-senang. Tapi akhirnya karena tadi ya udah terikat oleh kecintaan uang, akhirnya apa? Ya udah duit mana aja lah, boro-boro mikirin soal nolong orang, yang penting bisa gue pakai buat taruhan. Itu juga catat Bible Study, peserta Bible Study catat ini. Ini satu pemahaman yang luar biasa dan sangat sistematis yang mencerahkan kita semua. Pastor Randy, ada pertanyaan lain yang juga tidak kalah penting. Ya masih tentang standar Alkitab ya. Ini bicara tentang tato, Pastor. Wah, Tato. sebenarnya orang Kristen boleh nggak sih pakai tato, Pastor? Yang menarik ya. Beberapa orang akan berkata boleh dan beberapa orang akan berkata tidak. Dan biasanya yang berkata tidak akan mengambil referensi ini dari Perjanjian Lama. Khususnya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat ke-28. Bunyinya di situ demikian. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Nah, ini kan sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka tidak menggoresi tubuh mereka. Meraja-raja itu kan sampai berdarah ya. Dan biasanya itu diidentikan dengan tato gitu. Nah, pertanyaannya, apakah konteks pada saat itu bisa ditarik sampai ke zaman ini? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa perintah Tuhan untuk melarang umatnya menggoresi atau merajah kulit mereka, ini tujuannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan aspek religius. Dalam hal ini adalah larangan ini diberikan sebagai bentuk antisipasi terhadap penyembahan berhala pada bangsa Kanaan. Karena penduduk Kanaan terbiasa menggores tubuh mereka pada saat meratapi kematian, maupun juga dalam ritual pemanggilan dewa-dewa. Nah, ini yang bisa kita temukan ketika Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal di kitab Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 28. Di mana ketika Nabi-Nabi Baal berusaha untuk memanggil dewanya itu dengan cara apa? Mereka akan merajah kulit mereka sehingga berdarah gitu. Nah, ini yang ditentang oleh Tuhan. Alasan religius. Jangan sampai orang Israel mengadopsi budaya dari orang Kanaan. Nah, pertanyaan sekarang, kalau ada orang Kristen yang bertato, memutuskan untuk bertato, apakah itu ada aspek religius atau tidak? Apakah dia mentato untuk sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan berhala atau dewa-dewa lain? Nah, kalau ternyata bukan, tentunya kita tidak bisa sembarang mengambil konteks di Perjanjian Lama tadi, di kitab Imamat tadi. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, jadi boleh dong? Waduh, ini bahaya ini. Serta Bible Study pasti udah dapat angin kan? Wah, Perjanjian Lama tuh bukan itu intinya. Namun sekali lagi, di dalam Perjanjian Baru kita punya kata kunci tadi. Bukan soal boleh atau nggak boleh. Segala sesuatu baik, segala sesuatu halal. Namun apakah itu berguna atau tidak? Membangun atau tidak? Ya, ini menjadi pertimbangan kita. Mempermuliakan Tuhan atau tidak? Kalau sekedar bikin tato untuk gaya-gayaan, ya, ikut-ikutan, karena zaman sekarang rocker bertato, pemain sepak bola bertato, masa gue nggak boleh? Kalau cuma sekedar gaya-gayaan, tentunya itu bukanlah alasan yang tepat, ya. Bagaimana dengan stigma masyarakat? Ya, budaya Timur memandang orang bertato itu kayak preman pasar katanya gitu kan? Stigmanya begitu negatif. Bahkan tidak sedikit orang yang melamar pekerjaan harus tertolak oleh karena syarat pekerjaan itu tidak boleh bertato. Belum lagi kalau kita ketemu dengan calon mertua yang tidak menerima calon menantu yang bertato. Wah, itu kan jadi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita gumuli kan, karena kalau nggak bertato ya gue mungkin bisa diterima dengan baik oleh calon mertua gue. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi tidak maksimal pada akhirnya.
untuk kita boleh mempermuliakan Tuhan, untuk kita boleh berguna bagi sesama. Nah, tapi ada tapinya nih. Dalam kasus tertentu, ini kasus tertentu sekali lagi ya, jika Tuhan gerakkan seseorang secara spesifik untuk melayani kaum bertato, anak-anak pang misalkan, yang memang mereka sekujur tubuhnya bertato, dan seorang hamba Tuhan terpanggil untuk melayani mereka, dan tato itu dianggap sebagai alat media untuk bisa mendekatkan dia kepada mereka, menjangkau mereka, hal itu bisa menjadi pertimbangan. Ya, saya temukan juga beberapa hamba Tuhan yang tadinya nggak bertato, tapi karena dia punya satu panggilan yang spesifik, aku mau melayani anak-anak pang dengan tato, dan dia mulai piercing, dia mulai bertato dan sebagainya. Tapi jelas tujuannya, saya mau menjangkau, bukan untuk gaya-gaya. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Bahkan kalau di Indonesia kita tahu ada pendeta tato kan? Ya, memang tato itu dibuat sebelum dia bertobat. Tapi toh dengan tatonya itu pun dia bisa menjangkau kaum yang terpinggirkan itu. So, sekali lagi, bukan soal boleh nggak boleh, berguna atau enggak, mempermuliakan Tuhan atau enggak. Ada yang bertobat nggak gara-gara lu bikin tato? Kalau bisa ya silakan. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan, pikir 1000 kali. Wow, luar biasa. Saya percaya kita tercerahkan bahwa ini bukan bicara salah benar secara mutlak, tapi harus dilihat dari secara keseluruhan ya, Pastor. Tadi Pastor ini sudah menjelaskan kepada kita. Dan saya percaya sahabat Bible Study di rumah juga sangat tercerahkan dengan penjelasan dari Pastor Randy. Pastor Randy, mungkin sebagai penutup, Pastor Randy boleh berikan semacam kesimpulan ataupun closing statement supaya peserta Bible Study bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam episode ini. Silakan, Pastor. Sahabat Bible Study, dalam hidup ini memang sebagai orang Kristen kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan di dalam kehidupan, dan ada kalanya memang Alkitab tidak memberikan satu penjelasan yang spesifik tentang apa yang diatur di dalamnya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan hikmat dan juga pimpinan dari Roh Kudus. Bukan soal boleh atau tidak, tapi apakah itu berguna, membangun, mempermuliakan Tuhan atau tidak, dan apakah itu membuat kita diperhamba. Aku pikir itulah yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wow, itu dia Pastor Randy Chandrinata. Pemirsa boleh tepuk tangan di rumah ya. Luar biasa, terima kasih banyak Pastor Randy. Terima kasih sahabat Bible Study. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memimpin semua jalannya, khususnya episode kali ini. Dan sahabat Bible Study, sekali lagi Bible Study tidak berhenti sampai di episode ini. Kita masih akan ketemu di episode berikutnya. Tentu dengan pembahasan yang sangat menarik, yang sangat tajam, dan semuanya bersumber dari Alkitab. Akhir kata, saya Roni Sitorus dan Pastor Randy Chandrinata. Kami undur diri, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.